Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama siapa? Siapa namanya? Siapa nama gue? Perkenalkan gue. Nama Instagramnya apa? Depi Harahap. Oh, Depi Harap. Nanti Jangan akan lupa muncul di di-follow situ ya. Kali ini kayak mana ya? Q&A ya. Kian. Q&A. Udah macam YouTuber. Padahal Q&A. enggak, kali ini kita cuma diskusi santai aja. Pembahasan hari ini mengenai tentang corona ini, yang anak sekolah belajar melalui daring online itu. Kira-kira tanggapan dari Mbak Devi bagaimana? Mana Pi? Gimana ya? Dari segi apa nih? Karena kan ada jika kita lihat dari keseluruhan itu banyak ya yang mengakibatkan, banyak sekali Kendala. mulai dari ada anak yang kurang mampu sehingga dia belajar sendiri ke sekolah, ada juga yang guru-guru harus datang satu persatu ke rumah-rumah, ada lagi anak-anak udah harus memiliki handphone. Gadget. Sedangkan kalau masa dulu kita tidak ada ya kan? Yang paling mantap itu 1202 kayaknya. Paling mantap kalau dulu. Jadi tanggapan Devi mengenai hal tersebut bagaimana? Karena kan itu kebijakan dari pemerintah. Kalau misalkan pun kita bantah nggak bisa kayak gitu kan. Soalnya kalau misalkan lah pengalaman di sekolah saya itu kalau misalkan kita bantah, itu sekolah akan dicabut surat izinnya gitu. Itu dari pihak sekolah. Sebenarnya kalau guru itu kayak mana, lelah juga untuk daring. Kadang-kadang kan orang tuanya tuh nggak bisa, yang kita kan jadwalnya kita buat jadwal tuh nggak bisa gitu. Misalkan di situ kita buat jadwal mulai belajar online tuh jam 10 kayak gitu sampai jam 12 gitu. Itu nggak semua orang tua bisa jam segitu, karena kan orang tuanya kerja. Ada orang tua yang kerja yang di kantor kan terikat, jadi pulang dari kantor tuh malam gitu kan. Jadi orang tua bisanya malam, kadang-kadang malam anaknya udah ketiduran, orang tuanya pulang udah ketiduran gitu. Jadi terus apalagi di sekolah saya kan sekolah berbayar gitu ya kan Mbak. Oh ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ada kebijakan yang menurut orang tua itu sesuai dengan keinginan mereka nggak akan mau bayar SPP gitu. Karena orang tua mikirnya masa guru kasih tugas saja gitu. Jadi guru kasih tugas saja, nanti yang ngerjain itu nggak mungkin anaknya, pasti anaknya minta tolong orang tuanya kayak gitu. Jadi orang tua keberatan di situnya kayak gitu. Jadi orang tua banyak yang nuntut ketika video call aja, misalkan kita video call, kita telepon, orang tua yang banyak yang nuntut kuota gitu. Jadi kan katanya ada yang kasih kebijakan dari pemerintah tuh dikasih kuota, tapi sama gurunya sama orang tua nih ini nggak tahu ya gitu. Jadi orang tua komplainnya di situ. Kalau dari segi gurunya itu tadi kelelahan juga kayak gitu kan. Jadi pembelajaran pun sebenarnya nggak efektif kayak gitu, banyak yang tertinggal. Apalagi kan kayak di sekolah kami kan IT kan hafalannya itu, jadi otomatis hafalannya itu banyak yang udah maksudnya ingat tapi lupa gitu. Jadi karena udah keseringan di rumah, kebanyakan main, disuruh sama orang tuanya itu belajar pun udah nggak mau lagi kayak gitu. Jadi kadang-kadang orang tua komplainnya di situ. Terus yang paling utama tuh orang tua itu dituntut jadi guru di rumah, gitulah kira-kira. Kan Mbak bilang tadi kan sekolah Mbak kan berbayar itu kan. Iya. Jadi kan kalau misalnya daring ini
bayar itu bagaimana? bayar SPP. Mm-mm. Ya tetap bayar, soalnya kan apa namanya, kan gurunya tetap sekolah, gurunya tetap ke sekolah. Jadi di sekolah tuh kita apa namanya, gurunya itu entah hafizian anak, ngulang hafalan anaknya, murojaah dari via WA, video call. Terus jadi kan ada anak-anak yang memang orang tuanya bilang harus ke sekolah, jadi anaknya ada yang ke sekolah tapi nggak semua gitu. Dan guru itu dituntut membuat video pembelajaran gitu. Jadi kan otomatis guru itu kan ada kerja juga sebenarnya, bukan yang kasih tugas habis itu kirim ke siswa, bukan. Sebenarnya guru itu banyak juga itunya tadi kerjaannya, buat video pembelajaran. Buat video pembelajaran itu bukan 1 kali 2 kali, karena kan itu banyak yang dijelaskan kayak gitu kan. Salah-salah, pastilah ada salah-salah, ngeditnya lagi kayak gitu. Jadi dari minggu pertama seperti itu, minggu kedua dicobalah kunjungan ke rumah. Oh, berarti ada kunjungan ke rumah juga. Ada kunjungan ke rumah, itu inisiatif biar orang tua bisa mau bayar SPP kayak gitu. Dan SPP itu dikurangi. Oh, dikurangi. Berapa persen kira-kira? Berapa persen ya? Kalau dibilang 50, enggak lah. Mungkin 30% ada kan? 30% lah. Soalnya kan kalau misalkan, apalagi tadi balik lagi kan sekolah berbayar. Kalau misalkan tadi nggak dibayar, gurunya kan juga butuh minyak, kan mau ke sekolah butuh minyak, kunjungan ke rumah kayak gitu. Oh, berarti walaupun daring, dari pihak sekolah gurunya itu tetap melaksanakan tugasnya walaupun dengan online. Habis itu ada kunjungan juga ke rumahnya, dan dari orang tua ini lebih ekstra lagi ya. Iya, jadi orang tuanya itu lebih maksudnya lebih mau. Oh, jadi orang ini nampak, oh ya gurunya ada kerja gitu. Jadi kan selama ini orang tua tuh berpikir guru itu nggak ada kerjaan gitu. Kebanyakan ya kayak gitu. Dan orang tua kan keberatan nanya anaknya ini di rumah, soalnya kalau di rumah kan kadang-kadang nggak ada yang jaga gitu. Kalau misalkan di sekolah kan, apalagi sekolah IT kan full day gitu kan. Jadi anak tuh diantar jam tengah 7 ya tengah 8, pulangnya jam 3 gitu. Jadi kan orang tua kadang-kadang udah pulang dari kerja kayak gitu. Seperti itu. Jadi kira-kira solusi apa? Maksudnya walaupun kita keadaan seperti ini susah, kan itu bisa dikatakan susah juga kan? Ada nggak kira-kira saran dari ibu untuk pemerintah atau untuk pihak sekolah atau untuk orang tua itu? Sebenarnya kalau ke pemerintah gimana ya, kalau misalkan kita kasih saran pun sama pemerintah nih, mungkin itu yang terbaik ya, kebijakan apa yang diambil pemerintah mungkin itu yang terbaik ya kan dalam kondisi sekarang. Terus kalau ke kepala sekolah pun gimana ya, sama juga. Soalnya kalau misalkan kepala sekolah nih ngikut dari atasan, dari pemerintah gitu kan, kepala dinas gitu. Jadi kalau misalkan apa yang disuruh dari pemerintah, otomatis kepala sekolah akan nurutin. Soalnya kalau misalkan nggak diikutin, surat izin sekolah tuh dicabut gitu. Itu kalau sama orang tua sebenarnya sih maunya saling memahami lah gitu. Ya kan namanya keadaannya seperti ini ya kan. Kan kita bukan minta juga, maksudnya kita sama-sama ngerasain gitu loh. Maksudnya gitu sih. Kalau solusi ya itu tadi, saling memahami aja kayak gitu. Karena pun ini ya, maksudnya guru itu juga capek sebenarnya kayak gitu. Dalam satu hari itu kayak kami kadang-kadang dari pagi sampai sore kayak kami kunjungan anak kayak gitu. Biar apa? Biar kayak sebenarnya sih kan anaknya sebenarnya itu anaknya ini kan sebenarnya pun udah nggak mau belajar kayak gitu, soalnya udah kebanyakan di rumah kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan orang tuanya komplain wajar juga kayak gitu. Mungkin faktor di balik faktor tuh kan banyak ya faktornya gitu. Seperti itu sih. Oh ya, terima kasih kepada Mbak Devi ya udah dikasih
saran mengenai keadaan sekarang ini. Kita akhiri sampai